juga akan kuis mengenai turunan ya. Jadi kalau kita lihat fungsinya, eh, yang pertama kita lihat dulu fungsinya itu bentuknya apa? Apakah perkalian, apakah pembagian, apakah dimisalkan, atau misalkan langsung bisa didapatkan turunannya. Tentunya kalau misalkan Y sama dengan X pangkat 5, ini kan langsung aja ya. Itu Y absen sama dengan 5X pangkat 4. Ya. Tapi kalau kita ketemunya fungsinya adalah bentuknya, nah ini ya, fungsinya kan berbeda-beda seperti ini. Kan kita tahu ada perkalian, ada pembagian, ada fungsi rasionalnya. Nah ini kan kita tahu ini pembagian ya, ini pembilangnya, ini penyebutnya, gitu kan? Berarti pembagian, ini pembagian, ini bisa digunakan dengan pembagian, ini perkalian, gitu kan? Nah kalau ini bisa, yang atasnya ini bisa langsung, ya kan? Kan ini turunan ini apa, turunan ini apa, kan gitu ya. Nah jadi kita lihat dulu fungsinya tuh, baru kita gunakan apa yang cocok, kan gitu ya. Kalau perkalian AX sama dengan ada bisa kita F kali G kalau di, atau U kali V beda ya, terserah ya. Yang hafal yang mana? Turunannya H aksen sama dengan F aksen G tambah F G aksen. F-nya mana? G-nya yang mana? Ya kembali lagi ke fungsinya di sini. Kalau perkalian ini F kali G berarti ini F-nya gitu kan? Yaitu X plus 1 begitu kan? G-nya adalah X pangkat 3 plus 2X plus 1. Nah, ini kan ada F aksen ya, turunannya itu F aksen apa? 1. Ini G aksennya 3 ya X kuadrat plus 2. Baru diselesaikan ini F aksen G, yang mana F aksen G-nya ini F aksen G, kan gitu, ditambah F G, F G aksen. Gitu ya. Begitu juga pembagian. Nah, jadi kalau di sini, nah di sini tadi udah jelas. Nah, sebelah kiri saya, ya ini tadi langsung bisa, ini perkalian, pembagian, pembagian, pembagian. Ya kan? Kalau yang sebelah kiri saya ini, kita lihat rumusnya ini, kita kan punyanya sin X aja. Betul kan? Sin X, cosec ya. Nah, berarti yang di dalam sin itu dimisalkan. Nah, itu namanya aturan rantai. Ya, yang di dalam sin X-nya itu yang dimisalkan. Nah, perhatikan cara saya menuliskannya ya. Ini sebenarnya udah saya jelaskan, cuman saya ulangi. Sin 2X min 1. Kan kita tahunya cuma turunan daripada sin X. Ya. Yang bagian luarnya juga sin X. Kalau kita turunkan dengan secara langsung tanpa menggunakan cara, gampang. Turunan daripada sin X yaitu cos. Cosec kan? Berarti cos 2X min. Baru diturunkan yang di bagian dalamnya yaitu 2. 2 kali cos 2X kurang 1. Nah ini kan juga ada modelnya yang sekarang ya, yang akan dikerjakan. Jadi begitu. Kalau itu cara langsungnya, tapi ini kan menggunakan cara. Nah, menggunakan cara berarti gimana caranya? Yang dimisalkan, ada yang dimisalkan ya. Y sama dengan sin 2X min 1. Yang dimisalkan bagian mana? Bagian ini. Ya kan? Sekarang kita tulis misalkan tuh U sama dengan 2X kurang 1. Kan ini udah jelas nih variabelnya ada U ada X. Turunannya yaitu U aksen atau DU per DX yaitu 2. Nah, gitu. Kelihatan kan duanya di atas hasil akhirnya itu. Ada kan angka 2-nya. Nah, sudah ya. Kemudian setelah dimisalkan ini jadinya Y-nya sendiri menjadi apa? Sin U kan? Ini kan ada misalkan jadi U kan? Jadi sin U. Ini variabelnya. Y ada variabel U. Berarti apa? DY DU sama dengan turunan dari sin adalah cos U. Gitu kan? Nah, jadi kembali lagi ke soalnya tadi.
Y sama dengan sin 2X kurang 1, DY DX sama dengan DY DU kali DU DE. Nah, ini kan kalau dicoret balik lagi ya. Tuh. DY DE. DY DU-nya ada di sini kan? Yaitu cos U. DU DX-nya ada ini kan? Yaitu 2. Berarti 2 cos U atau U-nya dikembalikan tadi yaitu 2X min 1. Sama kan? Sama ya? Nah, itu maksudnya menggunakan cara ya begitu. Kalau kan udah tahu hasil akhirnya, iya hasil akhirnya tulis aja pada bagian bawah. Tapi caranya harus dikerjakan, gitu ya. Nggak menggunakan cara ya. Kalau soal pilihan ganda bebas, kalau soal ini kan ada caranya. Saya juga sebenarnya pengennya jawabannya cara hasil akhir aja sebenarnya. Ini benar salah, gitu kan. Enak, enak hitungnya 100, 100 nol kan. 50. Karena ada caranya, itu saya lebih sulit itu. Kasih nilainya itu, inovasinya dia. Nah, jadi tulis caranya. Baik ya. Tuh. Jadi kalau saya rapikan, kan, ya. Nah, itu tadi nomor satunya, satu lagi nomor 2 aja. Nah, nah. Ini kan kita kalau X pangkat 4 langsung bisa ya. Cuman kalau ini ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama yang lumayan lama yaitu apa? Ini difaktorkan dulu 2X min 3, 2X min 3. Kan pangkat 4 tuh ya. 2X min 3, 2X min 3, itu kan kali dulu semuanya. Ya kan, orang udah pulang kita masih ngerjain kan? Yang ini kan? Modelnya kayak gini kan? Nah, boleh seperti itu ya boleh aja sebenarnya kalau itu kan. Cuman itu tidak efektif. Yang dimaksud adalah gunakan pemisalan. Yang dimisalkan yang mana bagian 2x min 2x min 3-nya. Oke. Gitu. 2x min 3 pangkat 4. Yang dimisalkan adalah bagian ini. Ini dimisalkan dengan U. Kita tulis U-nya sama dengan 2x min 3 gitu kan. Fungsinya udah berubah karena sudah kita misalkan tadi Y sama dengan ini kan U kan, berarti U pangkat M. Sudah kelihatan. Dari situ jawabannya, gitu ya. DY DU, ya kan? DY DU sama dengan 4 U pangkat 3, kan gitu ya. Kemudian yang ini kan U sama X nih, berarti DU DX. Kita tulis di sini boleh, ke sini boleh, terserah gimana senangnya ya. Yang nulis yang biasanya yang cewek-cewek kan rapi nulisnya. Ya kan? Yang cowok-cowok sembarang terserah. Pokoknya ya saya tahu cara bacanya gitu. Pokoknya ditulis DU per DX ya boleh di sini juga DU per DX di sini langsung DY per DU. DU per DX 2, DY per DU 4 U pangkat 3. Hasilnya adalah DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. DY per DU-nya udah ada di sini yaitu 4 U pangkat 3. DU per DX-nya adalah 2. 4 U-nya kembalikan dari 2X min 3 pangkat 3 kali 2. Karena kan hasil akhirnya tadi udah tahu cara langsungnya. Ya kan? Ini cuman gunakan pemisalannya aja. Gitu ya. Bisa. Saya kira-kira soalnya begitu. Masa udah saya bocorin nggak bisa juga. Ya, gitu. Implisit ada juga. Tadi masing-masing dapat kebagian satu. Yang ini juga ada satu plus sama garis singgung. Sesuai yang dapatnya yang mana. Yang jelas pembahasannya mengenai turunan pertama. Semuanya turunan pertama ya. Baik soal nomor 1, turunan pertama maupun soal nomor 2. Gitu. Oke, lanjut ke teorema Hospital aja. Nah, teorema Hospital tadi menjamin dia harus bentuk
bentuknya itu harus 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Kalau nggak bentuk seperti itu, berarti tidak bisa digunakan Hospital, gitu aja. Ya. Di substitusi, contohnya, limit X mendekati 7, X plus 8, X min 7. Nah, kalau ini kan 0 di bagian penyebut, ada hasilnya, ada. Yaitu tak hingga kan? Ya kan? Plus minus tak hingga kan? Di atasnya bilangan tadi 15, di bawahnya mendekati 0, ya kan? Maksudnya adalah hasilnya plus minus tak hingga. Nah, tergantung dari kanan kirinya. Kalau dari kanan positif tak hingga, dari kiri negatif tak hingga. Itu. Jadi ini 0. Kemudian limit X mendekati 7. Kalau pembilangnya yang 7, yang 0, 0 per 15. Nah, ini juga ada hasilnya, yaitu 0. Nah, kalau 0 per 0 baru tidak ada hasilnya. Maksudnya digunakan teorema Hospital itu pembilangnya 0, penyebutnya 0. Pembilangnya tak hingga, penyebutnya tak hingga. Gitu. Ya. Jadi disubstitusi dulu, dicek dulu 0 per 0 nggak? Oh, baru bisa gunakan Hospital. Gitu ya. Nah, ini yang dapat Hospital, yang soalnya dapat bagian Hospital, tekniknya begini, cara ngerjakannya. Belum masuk ya maksudnya. Yaitu ketika hasilnya disubstitusi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka digunakan turunan pertama pada pembilang dan turunan pertama pada penyebut. Gitu ya. Nah, oke. Sebelum ke soal yang ini, ya kasih soal yang sulit langsung, ya. Kasih soalnya yang mudah dulu yang ini. Nah, limit X menuju tak hingga. Sorry. Limit X menuju tak hingga kan udah sekian kan? Yang pangkat pembilangnya 1, kalau bentuknya 1 dan hasilnya 2 per 5. Kita udah tahu itu kan menggunakan konsep limit tak hingga. Ya kan hasilnya adalah 2 per min 5. Sekarang kita menggunakan konsep Hospital. Hasilnya mestinya sama kan? 2 per min. Hitungan pertama dari pembilang berapa? 2. Hitungan pertama dari penyebut? Maksudnya Hospital yang menggunakan hitungan pertama dari pembilang tambahkan hitungan pertama daripada penyebut. Maksudnya ini sama dengan turunan pertama dari pembilang dibagi pertama daripada penyebutnya, yaitu 2 dan 5. Ya, sebelum digunakan dalam Hospitalnya dicek dulu ya. Ini kan tak hingga nih, substitusi hasilnya tak hingga. Ini disubstitusi bawahnya hasilnya tak hingga gitu. Tak hingga negatif positif tidak ada masalahnya tak hingga. Jadi pembilang dan penyebutnya tak hingga, maka kita tulisnya di sini adalah ini bentuk tak hingga per tak hingga. Gunakan teorema Hospital ya. Nah, yaitu limit X mendekati tak hingga, turunan daripada 2X plus 1 yaitu 2, turunan daripada 2 kurang 5X ada min, berarti min 2 per 5. Hasilnya sama kan? Koefisien dibagi koefisien kan? Nah, gitu. Jadi kita sebenarnya ya semakin menguatkan konsep yang sudah kita pelajari, yaitu limit tak hingga. Ini kan ada konsep baru yaitu Hospital. Jadi waktu kita bahas Hospital, waktu kita membahas limit tak hingga, ada yang beberapa yang pernah dapat kalkulus atau turunan waktu SMA bilang, Pak, gunakan itu aja, turunan pertama pembilang penyebut, ya kan turunannya. Maksudnya Hospital itu kan, ya memang bisa, tapi maksudnya kan karena saya pengajar, jadi mengajarnya sesuai dengan tahapannya. Jadi nggak mengajar ke sana. Jadi sebenarnya ini kan lebih mudah, ya kan? Jadi pembilangnya 0, penyebutnya 0, bisa menggunakan turunan pertama dari pembilang dan penyebut. Oke, lanjut ke soal lainnya. Substitusi daripada 0 ke sin 0, nilainya 0 kan? Cos 0 nilainya 1 kan? Nah,
gunakan Hopital. Jadi dijamin dulu dia 0 per 0-nya itu. Baru bisa gunakan Hopital. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, turunan dari sin adalah 1, turunan dari 1 adalah 0, turunan dari cos adalah min sin. Berarti min sin yaitu sin X. Cos 0 nilainya adalah 1, gitu kan? Sin 0 nilainya 0. Ada nggak hasilnya? Ada, plus minus tak hingga kan? Atau tergantung pendekatannya itu. Kalau limitnya mungkin nggak ada. Tapi kalau dari kanan kirinya ada. Satu positif tak hingga, satu lagi negatif tak hingga. Gitu. Bisa ditentukan gitu maksudnya. Kalau limitnya ini tidak ada. Tapi kalau sebelahnya aja doang ada. Kenapa? Satu negatif tak hingga, satu lagi positif tak. 1 dibagi 0,0001 hasilnya adalah positif tak hingga, 1 dibagi min 0,001 negatif tak hingga. Nah, jadi karena beda aja tuh, satu positif, satu negatif, maka limitnya tidak ada. Tapi kalau sebelahnya ada. Maksudnya bisa kita tentuin itu hasilnya. Gitu. Kalau penyebutnya 0, bisa kita tentuin. Pembilangnya 0, bisa kita tentuin. Kalau dua-duanya 0, nggak bisa kita tentuin. Gunakan teorema Hopital. Oke, kembali lagi ke soal di sini. Nah. Oke. 1 kurang cos 2X, substitusi dulu. Cos 0, nilainya adalah 1 ya. 1 kurang 1, 0. Berarti bentuk 0 per 0 per 0. Karena kita sudah ada jaminan bentuknya 0 per 0, gunakan teorema Hopital tadi, turunan pertama daripada pembilang, dan turunan pertama daripada penyebut. Pembilangnya, turunan dari 1 adalah 0, turunan daripada cos 2X, tadi Y sama dengan cos 2X, kan kalau langsung turunan dari cos, min ya, min sin ya, yaitu Y-aksennya min sin 2X, baru turunkan 2X-nya, yaitu 2. Ya, jadi min 2 sin 2X. Nah, di sini ada minnya yang ini nih. Berarti min jadi plus ya. 2 sin 2X, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Substitusi lagi, sin 0 nilainya 0. 2 kali 0 nilainya 0. Berarti 0 per 0 bisa digunakan teorema Hopital sekali lagi. Yaitu turunan daripada sin 2X, cos 2X kali 2. Cos 2X kali 2, ini 2 kali 2 sama dengan 4. 2 sin 2X. Ya, turunannya yaitu 2-nya tetap di sini. Turunan daripada sin adalah cos 2X. Turunan daripada 2X adalah 2. 4 cos 2X. Bagi 2. Disubstitusi pembilangnya cos 0 nilainya 1 kali 4 berarti 4 per 2 nilainya 2. Nah, di sini sudah tidak menggunakan Hopital. Kenapa? Karena sudah ada nilainya tadi. Yaitu di atasnya 4, di bawahnya 2. Ya, pokoknya salah satunya aja bernilai angka, misalkan 0, baik pembilang maupun penyebut, maka sudah tidak digunakan teorema Hopital. Ya. Jelas ya? Nah, berikutnya tahingga per tahingga. Nah, tadi ini kan kalau kita menggunakan konsep pembandingan angka pembilang ini, satu per satu kan? Nah, hasilnya 1. Dalam hal ini kita coba gunakan Hopital tadi. Itu kalau kita substitusi tahingga per tahingga. Kita turunkan pembilangnya 2X plus 1. Penyebutnya 2X plus 3.
kita gunakan lagi juga di sini tanggal pembilang pangkat sini itu juga 2/2, hasilnya satu. Kalau kita gunakan komputer tadi kita substitusi di sini tak hingga, di sini tak hingga, oh masih tak hingga per tak hingga, masih bisa digunakan. Kurang daripada 2x plus 1, 2. 2x plus 3 itu 2/2 ya. Gitu ya. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya di soal ini limit x plus 1 akar x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, kalau kita substitusi juga bentuknya tak hingga per tak hingga pangkat 1 per pangkat 1. Ya, ini pangkat 1 per pangkat 1. Kalau kita substitusi tak hingga per tak hingga. Pangkat terbesarnya aja ya substitusi gitu. Untuk ngecek ya arahnya kemana. Kan yang lainnya akan ikut ya. Nah, ketika diturunkan pembilangnya nilainya 1. Nah, menyebutnya ini turunnya yang panjang ini ya. Dan itu ini pangkat setengah ya. Pangkatnya turun setengah x kuadrat tambah 2x plus 3 diturunkan ya. Itu 2x plus 2. Setengah dikurangi 1 jadi setengah. Ya. Turun fungsi pangkat ini kurang 1 pangkatnya. Jadi setengah turun ke depan kali x kuadrat tambah 2x plus 3 pangkat x setengah kali pangkat yang di dalamnya 2x plus 2. Dan maka terlalu singkat. Biasanya aja yang jelas gitu. Cara panjang ya. Nah, jadi ini disederhanakan pangkat negatif naik ke atas seperti ini. Nah, ternyata setelah dilakukan turunan pembilangan tersebut bentuknya masih tak hingga per tak hingga. Kalau kita hitung tadi pakai koefisien 1/1 udah ada hasilnya ya. Diturunkan sekali lagi, hasilnya juga masih tak hingga per tak hingga. Nah, kalau model kayak gitu sudah stop artinya di situ tidak bisa digunakan teorema komputer. Yang teorema komputer kan tujuannya untuk memudahkan awalnya tak hingga per tak hingga bisa didapatkan nilai limitnya. Ya kan? Nah ini dia muter aja nih, bulat ya, tinggal bahasa ini, belum bisa dikasih tahu gitu. Nah, jadi bentuknya nggak lupa, tak hingga per tak hingga, 0/0 nggak lupa, ya udah, berarti memang dia tidak bisa menggunakan konsep ini. Bukan konsep yang salah, konsepnya tidak bisa digunakan pada soal tersebut. Ya. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kan udah kita pelajari dulu kalau koefisien pangkat pembilangan pangkat penyebutnya sama, nilainya adalah 1. Kalau menggunakan cara dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X ya, dibagi X di sini, di penyebutnya juga dibagi X. Yaitu kalau dalam bentuk kuadrat X-nya menjadi akar X kuadrat. Kalau ini dibagi X, ini juga dibagi X. Posisinya di luar, kalau dimasukin ke dalam akar menjadi X kuadrat. Itu kan ujian kuis yang U2 kan gitu kan dibagi, cuman lebih mudah kan yang waktu yang U2 kan lebih mudah kan, nggak sampai kayak gini ya. Ya, cuman dibagi sama tuh, bagi X di pembilang, di penyebut juga dibagi X. Ya. Kalau seperti ini bahasa lainnya itu pemfaktoran, jadi difaktorkan X-nya. Ya. Kalau cara penulisannya begitu, X tambah 1 X tambah 1 per X tambah 7. Kalau dibagi X itu kan maksudnya X tambah 1 dibagi X per X tambah 7 dibagi X. Itu kan maksudnya dibagi, sama juga. Nah, kalau yang di sana X tambah 1 per X tambah 7 difaktorkan X-nya. Jadi X per 1 kali 1 X kan
Di sini nggak ada X, berarti super X. Nah, ini bahasanya pemfaktoran. Ya, ini bahasanya pembagian. Hasilnya ya sama aja. X dibagi X, nilainya. Kalau di sini habis, ini super X. Ya, satu tambah super X kan sama ya. Di sini X 1 tambah 7 per kan habisnya. Maka kan yang di atas tentang cara ini aja, cara konsep yang digunakan aja. Jadi namanya konsep dibagi X bagi pembilang maupun penyebut. Kalau ini namanya difaktorkan, X-nya dikeluarkan. Gitu. Maksud. Kemudian bentuk 0 kali tak hingga. Bentuk 0 kali tak hingga, sekali lagi saya juga nggak apa, kalau ngapalin hasilnya itu, ya, saya biasa nggak ngapalin hasilnya. Kosekan X apa sih nilainya? Nggak hafal. Mulainya dari mana? Sin kostan. Sin 0 nilainya 0. Berarti kosekan kebalikannya berarti tak hingga. 1/0. Ya kan? Kebalikan. Kosekan itu kebalikan daripada sinus. Ya. Jadi sin cos tan. Kebalikannya adalah kosekan, kemudian sekan, dan kotangan. Jadi kebalikannya kalau sin 0 nilainya 0, berarti kosekannya tak hingga. Gitu kan? Jadi ini 0 kali tak hingga. Gitu. Tapi sekali lagi kalau saya ketemu bentuk trigonometri di apa? Dibentuk selain sin kostan, itu saya nggak mikir menyelesaikannya dulu. Ya. Dalam banyak hal yang saya temukan juga tidak langsung diselesaikan, dikonversi atau dikembalikan menjadi dalam bentuk sin kostan. Itu ini juga sama nih. Yaitu andaikan aja misalkan nggak hafal nih 0 kali tak hingga atau bukan sih misalkan ya. Ya intinya bentuk kosekan itu diubah menjadi bentuk sinus ya. Nah, jadilah dia bentuk X kuadrat per sin X. Nah, di situ baru saya tahu 0 per 0. Ya kan? X kuadrat nilainya 0, sin X nilainya 0, 0 per 0. Nah, baru bisa saya gunakan teorema Hospital atau bukan. Gitu. Jadi saya nggak tahu tuh, ini walaupun ada judulnya tadi bentuk 0 kali tak. Ya, saya agak mau hitung di sini. Oh, ini bentuk kosekan saya. Referensinya nggak sampai ke sana, sin konstan aja referensi saya di rumah ini ikut. Jadi ini 0 kali berapa? Nggak tahu, tapi kalau dihitung tahu. Tadi mulai dari sin 0 nilainya 0, kosekan 0 itu kebalikan daripada sin, yaitu tan 3. Jadi 0 kali tan 3. Nah kalau mau hitung begitu. Tapi juga sebelum kita hitung di sini juga, boleh nggak kita ubah dulu? Boleh, ya kan? Nah, karena kita mau menggunakan konsepnya orbital, mau pembagian pangkat, ya, pangkat pembilang, pangkat penyebut, yang tentu bentuk yang kita bisa, yang di mana? Kalau di sini berkalian, bentuk kosekannya kan susah dapat nilainya. Kalau bentuknya seperti ini, ini ada orbital, ada pangkat, ya kan? Gitu. Disubstitusi bisa, gitu. Jadi 0 per 0, gunakan orbital. Itu 0 pertama dari S kuadrat, 2E. Itu 0 pertama dari sin, cos E. Substitusi lagi, nilainya 0 pada pembilang. Cos 0, 1, 0 pada pembilang, penyebutnya 1, ada hasilnya. 0 per 1 yaitu 0. Gitu ya. 0 pada pembilang ada hasilnya, 0 pada penyebut juga ada hasilnya, yaitu plus minus tadi itu. 0 kedua-duanya gunakan teorema Hospital. Jadi jangan langsung menjadikan Hospital, bukan, dicek dulu bentuknya 0 per 0 atau enggak. Enggak pertanyaan enggak ya. Bisa? Kalau bisa, nah sekarang sambil dicoba limit X menuju tak hingga 4X E pangkat min X. Nah coba. Ada pembilang, ada penyebutnya enggak tuh? Ada penyebutnya enggak? E pangkat X itu kan penyebutnya karena dia negatif. Jadi cara kita melihat penyebut di pembilang itu udah
Apa perkalian pembagian itu kan ya. Kalau saya bilang 5 kali 7 ada penyebutnya enggak? Ya, tergantung kita mau bikin penyebut enggak? Kan? Berarti ini 5 bagi gitu kan? Penyebutnya tepat 7 gitu. Nah, biar yang kebagian soal itu nanti bisa ngerjain tuh. Soalnya kira-kira gitu sih. Ini dulu, kalau mau kita itu menjamin apa dulu? Bentuknya harus nol, tarinya ngecek dulu, tarinya nggak? Tarinya pertanyaan apa nol Berapa? 1 menit aja ya, saya kasih waktu biar kita bahas aja ya. 9:20. Ya, betulnya tanya karena ini Pak, banggaan tanya hasilnya tanya kenapa? Karena E-nya itu kosong. Ya kan? Kalau nilainya di bawah 1, misalkan 0,5. Nah, ini banggaan tanya hasilnya 0. Kan setengah itu kali setengah kali setengah kali setengah. Kita lagi berpikir ya. Nah, itu. Jadi batasnya itu 1. Batasnya itu lebih dari 1, dia tak punya. Misalkan 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kan hasilnya tadi enggak. Batasnya itu 1. Kalau 1 batasnya 1 kan? 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi batasnya itu 1. E itu bilangannya adalah 2, sekian. Berarti E pangkat tangga adalah tak hingga. Gitu. Nah, bentuknya tadi berarti turunkan pinggiran sekali, turunkan penyebutnya sekali. Pangkat E turunannya adalah pangkat E. Nah, betul. Sudah dapat kan hasilnya? Ya, itu belum. Itu 4 per pangkat E. Kan di atasnya ada bilangan, di bawahnya apa? Nah, hasilnya? Oke. Di atasnya 4, di bawahnya tak hingga, hasilnya? Tadi udah jelas. Saya harus tuliskan lagi. Saya harus tuliskan lagi bilangan. Berapa hasilnya? Ini bilangan tak hingga kan siapa pilih dengan angka ini? Berapa hasilnya? Jadi tak hingga ini saya wakili dengan angka ini nih. Ini saya wakili itu. Ini 4 ya kan? Berapa hasilnya? Iya 0. Kan 0, sekian kan? Bilangan saya ulang-ulang untuk suatu bilangan dibagi bilangan sangat besar, sangat kecil. Suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil, maka sangat besar. Kalau kamu mau pakai pangkat juga bisa. Pangkat di sana kan ada. Ya. 4 itu pangkat 0. Di bawahnya kan ada. Jadi logika ini belum ulang-ulang lagi. Nah, jadi logika limitnya di sini ya. Kalau 4 bagi 0 itu kan bisa, tapi limit itu yaitu 4 dibagi atau suatu bilangan dibagi bilangan sangat kecil sangat besar. Suatu bilangan dibagi bilangan sangat besar sangat kecil. Gitu. Sangat kecil itu maksudnya 0. Sangat besar itu adalah tak hingga. Gitu. Itu kan udah jawabannya tadi. 4 per E pangkat E itu kan udah jawabannya. Jadi kita udah tahu angka yang 4.
Ini kita udah tahu hasilnya tak hingga kan? Berarti bilangan bagi dengan satu besar, ke bisa dihitung karena ada dia nggak bisa itu 0,0 atau 3 bagaimana? Oke. Oke. Jadi limit X menuju tak hingga 4X per E pangkat X. Ini ya. Kemudian kita cek dulu. Cek atau substitusi ya. Atau substitusi. Hasilnya yaitu 4 kali tak hingga. E pangkat tak hingga. E itu adalah 2, sekian. Dipangkatkan terus. Artinya itu tak hingga. Hasilnya adalah tak hingga. Maka kita gunakan teorema Hospital ya. Yaitu limit X mendekati tak hingga 4X per E pangkat X sama dengan limit X mendekati tak hingga turunan pertama daripada 4X yaitu 4, turunan pertama daripada E pangkat X yaitu E pangkat X. Nah, kita ngecek lagi, kita substitusi lagi. Di atasnya nilainya 4, di bawah nilainya tak hingga sudah digunakan. Mau kita alias juga sudah ada nilainya, baik di atasnya yang 0 maupun yang di bawahnya yang 0. Ya, komputer tadi menjamin dia bisa sama nilainya atau bilangnya tak hingga. Pembilangnya 0, kemudian juga 0. Nah ini karena jaminan, karena di atasnya sudah ada angka 4, ya di bawahnya tak hingga. Karena nggak ada jaminan itu, ya bisa kita hitung kan tadi 4 dibagi tak hingga hasilnya adalah ya. Ya. Bukannya bisa 4 per 1 ya? 4 per 1 dari mana? Di mata 0 baru 1. Dari T-nya kan udah dibayarkan jadi 1 tetap X 1 diturunkan ya beda lagi. Itu nilai E-nya saja. Ini nilai E-nya saja. Ini pangkat X. Ya, kalau diturunkan 1 per X pangkat min 2. Min X pangkat min 2. Ya. Kalau dalam hal kita apa namanya? Ini tadi misalkan ada nilai tertentu ya coba aja di substitusi, betul nggak? Pasti dia harusnya nilainya sama ya. Pasti nilainya sama. Dimanapun kita ketemu bentuk yang nilainya sama, kita bisa menukarkan ya. Contoh kita angka 1, sin kuadrat tambah cos kuadrat ini nilainya 1. Kita ketemu angka 1 di sini. Kita ganti sama sin kuadrat cos kuadrat, boleh. Nilainya 1 sama. Itu namanya rekayasa. Ya. Rekayasa benar maksudnya itu. Jadi angka 1 itu senilai dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kemanapun kita bawa, tentu bisa kita ganti. Ketemu angka 1. Ini angka 4. Kita ganti 1 bisa. 4 kali 1 kan berarti 4 kali sin kuadrat tambah cos kuadrat. Boleh. Nanti tujuannya mau kemana kan? Di sini kita tidak terlalu membutuhkan itu. Yang tadi misalkan E-nya mau diubah 1 tambah 1 per jadi coba aja dapatkan turunannya. Turunan dari seperti itu min X pangkat 2 ya. Min X pangkat 2. Ya. Hasilnya tetap harus sama karena kita tidak mengubah nih nilai, hasilnya harus sama. Ada pertanyaan?